As far as bad cases, gruesome cases, this is the worst. It looks like somebody tried to, her arms were tied behind her back. Do you know if she's breathing? No, she's not. She's not even bleeding anymore. She's cold. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada 10 April tahun 2008, Portsmouth di Virginia, hari itu dimulai seperti hari-hari biasanya, di lingkungan yang tenang tempat keluarga Landowski tinggal. Matahari baru saja muncul dari balik awan ketika Megan Landowski, yang berusia 16 tahun, seorang mantan murid tari yang masih harus melanjutkan hidupnya, mencium ibunya, Angela Sword, sebelum berangkat ke sekolah. Tidak seorang pun dapat meramalkan kengerian yang akan terjadi di malam itu. Tindakan yang begitu mengerikan hingga membuat seluruh masyarakat terguncang hingga ke akar-akarnya. Megan selalu menjadi panutan bagi keluarga dan teman-temannya. Dia cerdas, bersemangat, dan bergairah dalam menari. Setiap akhir pekan, ibunya dengan bangga menyaksikannya berputar-putar dan melompat di lantai dansa. Namun, Megan baru-baru ini berhenti menghadiri kelas dansa. Semangat yang pernah dimilikinya tampaknya memudar, digantikan oleh kegelisahan yang terus tumbuh yang dia sembunyikan. Ayah tirinya, Chris Short, adalah orang pertama yang menyadari bahwa Megan tidak pulang ke rumah pada waktu yang biasa. Awalnya menganggapnya sebagai keterlambatan remaja yang biasa. Chris mencoba untuk tetap tenang, namun seiring berjalannya waktu, kegelisahan merayapi dirinya. Saat ia memasuki rumah malam itu, rasa takut telah menyelimuti dirinya. Pemandangan yang ia masuki akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Di ruang tamu mereka sendiri, tempat tawa dan kegembiraan pernah memenuhi udara. Megan terbaring tak bernyawa, tubuhnya bersimpah darah, ditikam secara brutal lebih dari 40 kali. Rumah itu telah menjadi tempat kejadian perkara yang mengerikan. Suara terakhir yang memenuhi dinding-dinding itu adalah panggilan putus asa Chris untuk menelpon 911. Detektif Sersan Robert McDaniel segera ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Berbekal pengalaman bertahun-tahun dalam penegakan hukum, ia telah banyak melihat kejahatan yang mengganggu, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk apa yang ia temukan di rumah Landowski. Darah berceceran menodai dinding, lantai, dan bahkan perabotan. Tubuh Megan tidak hanya ditikam tetapi juga diserang secara seksual. Itu adalah kejahatan dengan kekerasan yang tidak terpikirkan. Jenis kasus yang meninggalkan bekas luka permanen pada setiap orang yang terlibat. Ini yang terburuk yang pernah saya lihat. Ujar McDaniel kemudian merenung. Suaranya berat karena beban ingatan. Sejauh menyangkut kasus-kasus buruk dan kasus-kasus mengerikan, inilah yang terburuk, ujarnya lagi. Saat penyelidikan dimulai, pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah apakah Megan telah menjadi korban serangan acak? Kepanikan melanda masyarakat saat keluarga-keluarga mulai mengunci pintu dan mengawasi anak-anak mereka dengan ketat. Siapa yang bisa melakukan tindakan keji seperti itu? Awalnya, penyelidikan terhenti. Megan tidak memiliki musuh yang diketahui, dia dicintai oleh teman-temannya, dan hidupnya tampak bebas dari konflik, yang dapat mengundang kekerasan seperti itu. Namun, saat minggu berganti bulan, detektif McDaniel dan timnya mendapati diri mereka tertarik pada tersangka yang paling tidak mungkin, Robert Barnes. Barnes tidak asing bagi keluarga Landowski. Dia adalah teman Megan, bahkan mengunjungi rumah mereka beberapa kali. Berusia 17 tahun, tanpa catatan kriminal, Barnes dikenal sebagai pemain biola virtuoso, seorang anak ajaib yang bersekolah di sekolah seni gubernur. Guru-gurunya memujinya, dan masa depannya tampak cerah bagi siapapun yang mengenalnya. Ia adalah gambaran kedisiplinan dan harapan, namun
kegelapan mengintai di balik penampilannya yang tenang. 6 bulan setelah kematian Meghan, jejak bukti akhirnya mulai muncul. Noda darah kecil ditemukan di kamar Barnes dan DNA-nya ditemukan di tempat kejadian. Selama wawancara, mulai keceplosan, ia mengklaim bahwa orang lain pasti terlibat, mencoba mengalihkan kesalahan sambil secara tidak sengaja memberatkan dirinya sendiri. Barnes akhirnya mengakui kejahatannya. Namun, bahkan saat itu, pertanyaannya tetap, mengapa? Apa yang bisa mendorong seorang remaja yang tampaknya sempurna, cerdas, dan berbakat untuk melakukan tindakan kekerasan seperti itu? Angela Sword, ibu Meghan, berjuang untuk memahaminya. "Ia anak yang baik," ujarnya sambil menangis. "Ada sesuatu dalam dirinya yang tiba-tiba meledak. Aku tidak akan pernah tahu mengapa." Selama penyelidikan terungkap bahwa Barnes telah tergila-gila pada Meghan, yang semakin menjadi-jadi. Ia telah mengaku kepada detektif McDaniel bahwa ia merasa ditolak secara romantis oleh Meghan. Karena tidak mampu menghadapi penolakan tersebut, ia merencanakan serangannya di saat kemarahannya membabi buta. Ia memasuki rumah dengan menyamar sebagai seorang teman, tetapi keluar sebagai seorang pembunuh. Sifat kekerasan dari kejahatan tersebut menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar patah hati seorang remaja. Mungkin sisi gelap dan terpendam dari Barnes yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Detektif McDaniel kemudian berspekulasi bahwa Barnes tidak memiliki kemampuan untuk merasakan empati. Ia mampu melakukan pembunuhan itu tanpa ragu-ragu atau penyesalan. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang hilang. Renung McDaniel, kemampuan untuk peduli tentang apa yang akan terjadi pada orang lain. Ujarnya lagi. Pada hari vonisnya tahun 2009, Barnes mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, yaitu percobaan pemerkosaan, kekerasan seksual yang memberatkan, penculikan, dan perampokan menurut undang-undang. Pengadilan menjatuhkan hukuman 148 tahun kepadanya dengan semua kecuali 42 tahun ditangguhkan. Bagi Barnes, ruang sidang sunyi, seolah-olah pikirannya telah meninggalkan gedung itu. Setelah kejadian itu, keluarga Meghan meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah sembuh. Mereka pindah dari rumah yang telah menjadi mimpi buruk yang nyata, tidak mampu menanggung kenangan yang menghantui setiap sudut. Namun, bagi detektif McDaniel, kejadian itu tetap terpatri dalam benaknya. Bahkan hingga hari ini, ujarnya bertahun-tahun kemudian, saya masih bisa melewati rumah itu dan masih melihatnya. Persis seperti keadaannya saat itu, ujarnya lagi. Namun, ada satu hal yang mengejutkan dari tragedi ini. Saat Barnes sedang diproses di pusat permasyarakatan Buckingham, seorang anggota staf melihat seringai aneh di wajahnya. Di selnya, tersembunyi di balik lembaran musik biolanya, ada sepucuk surat-surat yang ditunjukkan kepada Meghan. Surat itu tidak pernah dikirim, tidak pernah tersampaikan, tetapi isinya mengungkapkan sesuatu yang mengganggu. Barnes telah berencana untuk meminta maaf. Bukan atas pembunuhan itu, tetapi karena gagal mencapai apa yang disebutnya sebagai karya agungnya. Seolah-olah tindakan kekerasan itu, dalam benaknya, adalah sebuah bentuk seni. Pembunuhan itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi lebih merupakan pertunjukan yang diatur dengan cermat dan klimaks terakhirnya. Kehidupan Meghan Landowski secara tragis dipersingkat oleh seorang pemuda yang kecerdasannya dibayangi oleh kegelapan yang tak terduga. Dan saat Barnes terus menjalani hukumannya, orang pun bertanya-tanya, apakah ia pernah benar-benar memahami beratnya perbuatan yang dilakukannya? Atau, di suatu bagian pikirannya yang bengkok, ia masih percaya bahwa itu hanyalah bagian dari simfoninya. Berikut adalah kisah tragis Meghan yang direnggut nyawanya oleh temannya sendiri bernama Barnes yang begitu terobsesi kepada Meghan dan melakukan hal yang sangat di luar akal pikiran. Pesan dari kisah ini, berhati-hatilah ketika berteman, pahami dulu baik karakter maupun sifatnya. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri seperti ini, jangan lupa dibantu like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk penonton setia Weekly Crime Stories, serta komentator setia, terima kasih telah menjadikan Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi.
Terima kasih.